إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس dan yang keenam makna ihsa'i hadhihi at-tis'a wa at-tis'in, makna daripada menghitung 99 nama Allah alladhi yatarattab alaihi dukhulul jannah, yang dia memiliki konsekuensi masuknya surga. Artinya kalau orang menghitung 99 nama Allah ini, mengetahuinya, maka dia akan diberikan jaminan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Laisa ma'na dhalik an taktuba fi riqa'in thumma tukarrir hatta tahfadha faqat. Bukan maknanya bahwasanya engkau menulis pada satu misalnya riqa', ya, pada satu kain atau yang lainnya, kemudian thumma tukarrir, kemudian engkau mengulang-ulang menyebut nama itu, menghafalnya, hatta tahfadha faqat, sampai kemudian kamu hafal. Walakin makna dhalik, akan tetapi makna daripada ahsaha, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah, maknanya awalan al-ihatatu biha lafzan, yaitu menguasai lafaz-lafaz yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Thaniyan fahmuha ma'nan, yaitu memahami maknanya, ya, makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim, ya. Oleh karena itu para ulama menulis tentang fiqhul asma was sifat, fikih tentang makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memiliki manafi', manfaat dan hikmah yang besar. Karena orang kalau mengenal nama-nama Allah dan dia mengetahui maknanya, itu akan menjadikan keagungan nama Allah dan sifat Allah itu pada hatinya. Dan itu menjadikan seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah. Ketika orang itu misalnya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal qadir, bahwa dia maha kuasa, lalu dia tanamkan ke dalam hatinya, maka itu menjadikan dia semakin kuat jiwanya. Oleh karena itu mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sangat penting, dan menghayati makna dari sifat dan nama-nama Allah itu sangat penting, dan meyakini tentang sifat dan nama-nama Allah yang mulia itu sangat penting dimasukkan ke dalam hati. Itulah yang menjadikan adanya kekuatan jiwa dan hati pada diri seorang mukmin dan mukminah. Begitu dia meyakini bahwasanya Allah huwal qadir, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu, memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu, tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah. Kalau itu masuk ke dalam hati kita dan kita imani dan kita ikat di dalam hati kita keyakinan tersebut, maka kita akan merasakan semua selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan. Semua selain Allah itu lemah. Semua selain Allah itu tidak berdaya. Yang memiliki kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau dia masuk ke dalam hati orang, akan menjadikan orang itu tenang, dan menjadikan orang itu untuk semangat berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Karena manusia tabiatnya dia akan mencari perlindungan kepada sesuatu yang dia anggap memiliki kekuatan. Oleh karena itu, kenapa banyak orang condong kepada selain Allah?
Kenapa orang condong kepada jin? Kenapa orang itu condong kepada makhluk? Kenapa orang itu mengandalkan makhluk dan sebagainya yang kuat dan berkuasa menurut dia? Dan dia tidak kembali kepada Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa, karena mereka tidak menanamkan tentang makna dan keagungan daripada sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Pernah kita bahas tentang yaitu mahabbatullah, sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala, sifat kecintaan Allah dan kewajiban kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala sesuatu. Kalau kita tidak mencintai Allah lebih dari segala sesuatu, maka itulah yang menjadikan orang itu terombang-ambing hatinya. Ya, dia akan labil. Dia akan mudah tergelincir hatinya kepada sesuatu yang lain. Tapi kalau dia tanamkan kewajiban cinta kepada Allah lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu, dari semua yang ada di muka bumi ini, dari semua yang ada di alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dia kepadanya untuk mencintai selainnya sesuai dengan kadar fitrah dan juga apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sangat penting. Ya, mengetahui asmaullah, asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, menanamkan ke dalam hati kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dia maha kuasa sehingga kita meminta kepadanya. Dia yang maha segala-galanya sehingga kita bergantung kepadanya. Dia yang maha menyembuhkan sehingga kita mencari kesembuhan dan berdoa meminta kesembuhan kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dia Allah yang memberikan kesembuhan. Ya, kita akan kembalikan semua kepada Allah. Dan itu butuh keyakinan. Dan keyakinan ini di dalam hati akan melekat kalau kita mengenal makna daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang ini artinya seperti ini. Lalu penjelasan ulama bagaimana? Lalu kita tanamkan di dalam hati pemahaman yang benar tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu yang mulia. Kemudian yang ketiga, at-ta'abbud lillahi bimuqtadaha. Beribadah kepada Allah dengan tuntutan atau tuntutan daripada nama-nama Allah yang mulia itu. Walidzalika wajhan. Dan itu ditinjau atau dilihat dari dua wajah. Al-wajhul awal, wajah atau sisi yang pertama, an tad'u Allah biha, yaitu engkau berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang maha baik, nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang baik tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini, orang-orang Quraisy dahulu ketika mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar dan seterusnya yang orang-orang beriman berdoa dengannya, mereka mengatakan bahwasanya nama-nama yang disebut oleh orang-orang Islam saat itu dianggap tidak jauh beda dengan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak. Jadi mereka memiliki Manat, kemudian Hubal, ya, Uzza dan seterusnya. Mereka anggap itu sama dengan nama-nama Allah yang banyak itu juga. Artinya orang Islam juga punya Tuhan yang banyak, kata mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia. Artinya zatnya satu, tetapi Allah memiliki nama yang banyak. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak.
zatnya berbeda-beda yang mereka jadikan sebagai wasilah, ya, syufa'a di sisi mereka kepada Allah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, ya, bahkan itu mereka ambil dari nama-nama Allah yang mulia. Lata dari Allah atau ilah, ya, kemudian Uzza dari Al-Aziz, kemudian Manat dari Al-Mannan, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan mereka memiliki berhala-berhalanya. Artinya zatnya Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Quraisy itu menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah selain Allah. Inilah ain kesyirikan. Ya, inilah ain kesyirikan. Ini inti kesyirikan. Orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, itu namanya dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Bi an taj'alaha wasilatan ila matlubika. Engkau menjadikan nama-nama Allah itu sebagai wasilah kepada apa yang engkau inginkan, kepada permintaanmu. Fatakhtarul ismal munasib limatlubika, maka engkau memilih nama-nama Allah yang cocok dengan apa yang engkau minta. Jadi kalau engkau meminta rezeki, engkau katakan ya Razzaq urzuqni. Kalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, engkau katakan ya Rahman, ya Rahim irhamni. Kalau engkau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, engkau sebut nama Allah ya Ghaffar ighfirli, dan seterusnya. Jadi engkau menyebut nama Allah, menjadikan nama-nama Allah yang mulia sebagai wasilah atau sebagai tawassulmu terhadap doa-doa yang engkau panjatkan kepada Allah. Dan itu di antara sebab besar Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa seorang hamba. Ya. Jadi ada 3 hal yang seseorang kalau dia tawassul dengan 3 hal ini dalam doa, menjadikan dia diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, orang mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taghfira li, an tarhamani, an tarzuqani, dan seterusnya. Atau engkau katakan ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni, dan seterusnya. Itu tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia di antara sebab-sebab doa itu diijabah. Yang kedua adalah tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh. Orang menyebutkan kebaikan yang paling ikhlas dia rasakan. Seperti kisah di dalam hadis tentang 3 orang zaman dahulu sebelum Islam, disebutkan bahwa mereka dari Bani Israel. Satunya bertawassul dengan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya, satunya bertawassul dengan dia menjauhkan diri dari maksiat zina, yang ketiga dia tawassul dengan amanah. Ya, tawassul dengan amanah. Jadi kalau kita berdoa dan ingin dijawab doa kita, jangan lupa membaca alhamdulillah, memuji Allah, kemudian tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita juga ingin tawassul dengan amal saleh, kita ingat amal saleh kita yang paling berkesan, paling kita rasakan ikhlas, kita sebutkan itu di awal doa kita, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga tawassul dengan keimanan kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah SAW, bertawassul dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan semua amal soleh apa saja ya dilakukan seorang. Oleh karena itu orang kalau dia ingin doanya diijabah, ya dia lakukan amal soleh,
Mungkin dia baca Quran dahulu, dia berzikir dahulu sebelum dia berdoa, atau dia bersedekah yang banyak. Kalau dia ingin hajah sesuatu sebelum berdoa, dia perbanyak sedekah, perbanyak ketaatan, membantu orang lain, membaca Al-Quran, berzikir yang banyak dan seterusnya. Maka itu bisa menjadi tawassul sebab doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakhtarul ismal munasib limatlubika, maka engkau memilih nama yang cocok sesuai dengan permintaanmu. Fa'inda su'alil maghfirah taqulu ya ghafur. Ketika meminta ampunan kepada Allah, engkau katakan ya ghafur atau ya ghaffar. Wa laysa minal mu'asib an taqul, dan tidak sesuatu yang pas atau sesuai kalau engkau mengatakan an taqul ya syadidal iqab ighfirli. Ya, jadi karena tidak pas. Kalau engkau minta ampunan, engkau katakan ya ghafur ighfirli. Jangan katakan ya syadidal iqab. Nah, itu benar. Tapi jangan bilang ya syadidal iqab ighfirli. Karena tidak sejalan pas antara engkau menyebutkan sifat Allah bahwa dia keras siksaannya, kemudian engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kita sebutkan ada dua tentang tawassul dengan dalam doa. Termasuk tawassul dengan doa itu tawassul dengan doa orang yang soleh. Doa orang soleh. Engkau datang kepada orang alim, orang yang kau anggap soleh, dekat kepada Allah, lalu minta doa kepadanya agar mendoakan bagimu. Ya, itu juga dibolehkan. Dan itu hanya boleh kita lakukan kepada orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup, kita minta doa kepada orang yang hidup itu dan dia yang minta kepada Allah. Tidak boleh tawassul kepada yang mati. Ya, misalnya orang yang soleh yang sudah di dalam kuburan, itu tidak boleh kita bertawassul dengan orang yang sudah mati, tapi kita bertawassul dengan orang yang masih hidup, orang yang soleh. Doa orang soleh yang mendoakan kita. Minta doa kepada orang tua, ibu bapak kita, minta doa kepada orang yang berilmu, minta doa kepada orang yang soleh, teman kita yang soleh dan sebagainya. Dan ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Kemudian beliau mengatakan bal hadza yushbihul istihza. Bahkan kalau dia mengatakan seperti ini, dia mungkin mirip sebagai olok-olokan, artinya sebagai ejekan. Ya, karena tidak sejalan antara permintaan dengan apa yang dia tawassul dengannya. Bal taqulu ajirni min iqabika. Kalau dia katakan ya syadidal iqab ajirni min iqabika, wahai zat yang keras hukumannya, keras siksaannya, lindungilah aku dari siksaanmu. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anta ta'arrad fi ibadatika lima taqtadihi hadhihi al-asma, فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه الأسماء، yaitu engkau melintangkan pada ibadahmu apa yang menjadi tuntutan daripada nama-nama ini. فمقتضى الرحيم الرحمة, tuntutan daripada nama Ar-Rahim adalah Ar-Rahmah, ya, kasih sayang. Fa'mal al-amal as-salih alladhi yakunu jaliban li rahmatillah, maka beramallah dengan amal saleh yang mendatangkan rahmat Allah. Ya, sayangi manusia, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangi orang yang di bumi, maka engkau akan disayangi oleh Allah. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di berbuat kebaikan itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtadal ghafur al-maghfirah, dan tuntutan daripada nama Al-Ghafur adalah
al-maghfirah, yaitu ampunan. Idzan if'al ma yakunu sababan fi maghfirati dzunubik, maka lakukanlah apa yang menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosamu, seperti bertaubat, mengucapkan istighfar, ya. Hadza huwa makna ihsa'iha, itu artinya ihsa', menghitung nama-nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Hadza huwa makna ihsa'iha. Fa idza kana kadzalik, kalau dia seperti itu, fa huwa jadirun li an yakuna thamanan li dukhulil jannah. Kalau dia seperti itu, maka itu sangat pantas bahwasanya orang yang ihsa', menghitung 99 nama Allah, sangat pantas dia menjadi thamanan, menjadi harga, ya, lidukhulil jannah, untuk masuknya dia ke dalam surga. Artinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang bisa mendatangkan apa-apa yang menjadi tuntutan daripada sifat dan nama Allah tersebut, hendaklah kita amalkan, ya. Seperti misalnya memperbanyak istighfar agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena Dia Maha Pengampun, ya. Kalau kita misalnya mengenal bahwasanya Allah itu Maha mendengar, maka kita lakukan sesuatu yang menjadi wujud keimanan kita bahwa Allah Maha mendengar, ya. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang buruk, yang dibenci oleh Allah, walaupun kita seorang diri. Ya, walaupun kita seorang diri. Kenapa? Karena kita mengimani bahwasanya Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, walaupun seorang diri. Misalnya, dia mau caci maki temannya, dia tidak berani, dia diam-diam masuk ke dalam lemarinya misalnya, caci maki dia sendiri, ya, atau dia sembunyi di tempat yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Ya, semua makhluk tidak bisa mendengar. Ya, orang-orang yang di sekelilingnya yang tidak ada di sekelilingnya tidak bisa mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya, walaupun bisikan kita, ya, dia bisikin temannya supaya dia jahat kepada teman yang lain, tidak didengar oleh orang-orang lain, oleh temannya, tapi Allah yang Maha mendengar. Ya, Allah yang Maha mendengar. Dan ketika kita mengimani bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, itulah yang menahan kita untuk tidak memperdengarkan dari ucapan kita kecuali kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Wa hadha as-samanu laysa ala wajhil muqabalah. Dan bahwasanya harga amalan itu dia tidak seimbang dengan surga yang Allah janjikan. Jadi bukan berarti dia impas, seimbang. Misal kalau kita berbuat baik dengan yang menjadi sebab, kemudian artinya kita kalau menghitung nama-nama Allah yang 99, kita wujudkan makna dari nama-nama Allah ini dalam kehidupan kita, dalam ibadah kepada Allah, walaupun kita wujudkan, bukan berarti dia seimbang dengan surga yang Allah janjikan. Tidak. Karena Allah melipat gandakan balasan itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Walakin ala wajhis sabab, akan tetapi itu hanya sebagai sebab. Li'annal a'mal as-salihah, karena amal saleh itu sababun lidukhulil jannah walaysat badalan. Ini perhatikan, bahwasanya amal saleh itu adalah sebab kita masuk surga, bukan dia sebagai pengganti atau balasan, dalam artian dia seimbang apa yang dilakukan hamba dengan apa yang dia dibalas dengannya. Tidak. Ya. Walihada sabata fil hadis sahih. Oleh karena itu sabit dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, qawlihi lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalih, tidak akan pernah
masuk ke dalam surga seseorang pun karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, tidak juga bagi engkau ya Rasulullah. Hanya tidak ada orang yang masuk dalam surga karena amalnya, karena salatnya, karena puasanya, karena amal solehnya. Tidak ada. Kemudian sahabat mengatakan, demikian juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana. Demikian juga aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali karena sebab Allah Subhanahu wa taala melingkupi aku atau menganugerahkan melingkupi aku dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Artinya tidak seimbang apa yang kita lakukan dibandingkan dengan jaza balasan Allah, yaitu surga. Bahkan para ulama juga menjelaskan amal-amal kita itu apa manfaatnya kalau begitu? Manfaatnya adalah sebab kita masuk ke dalam surga. Tapi bukan ala wajhil muqabalah. Bukan berarti kebaikan yang kita lakukan itu seimbang dengan surga. Bahkan tidak akan pernah seimbang. Sebagian juga ulama menjelaskan bahwa amal soleh itu sebagai pembeda kelak di akhirat, yaitu derajat ketinggian masing-masing hamba dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalannya lebih tinggi, maka dia di surga Firdaus. Kalau lebih bawah, maka di surga selanjutnya, dan seterusnya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka itu juga bertingkat-tingkat. Ya, al-jannatu darajat wan naru darakat. Ya. Oleh karena itu orang-orang munafik itu Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya orang-orang munafik wal iyad billah, mereka berada pada kerak yang paling bawah dari api neraka. Artinya tempat yang paling bawah dari api neraka.